warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman semua, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Alfia dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Kampus D. Berdirinya saya di sini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester saya di semester 5, yaitu merangkum beberapa materi selama pembelajaran kali ini. Berikut penjelasan singkat dari saya, selamat menyaksikan. Oke, baik teman-teman semuanya, kita masuk ke penjelasan yang pertama ya, yaitu ada materi seputar anjak piutang. Anjak piutang di sini adalah aktivitas pengalihan atau pembelian piutang dari satu pihak ke pihak lainnya, termasuk urusan penagihan, mengingat sampai penerimaan pembayaran dari debitur. Menurut OJK, pengertian anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan jangka pendek dari pihak ketiga untuk menjual piutang atau klien agar segera menerima pencairan dana dari yang pernah dipinjamkannya. Di dunia bisnis, istilah lebih umum untuk menyebut anjak piutang adalah factoring. Jika Anda membutuhkan jasa factoring, ada banyak perusahaan anjak piutang yang dapat kita pilih di sekitar kita. Selanjutnya yaitu manfaat anjak piutang. Bagi perusahaan dengan perputaran bisnis cepat, anjak piutang adalah fasilitas pembayaran yang sangat bermanfaat. Selengkapnya tentang manfaat anjak piutang adalah sebagai berikut. Terbagi menjadi 3. Yang pertama ada memperlancar arus kas perusahaan, yang kedua ada memindahkan risiko ke pihak anjak piutang, dan yang ketiga ada mempercepat proses produksi. Oke, next kita masuk ke dalam penjelasan yang kedua, yaitu leasing. Leasing adalah suatu perjanjian yang dilakukan antara lessor atau pemilik aktiva atau barang dan lease artinya nasabah dengan atau tanpa hak opsi. Dalam hal ini, pemilik aktiva menyiapkan barang yang diperlukan nasabah sebagai modal untuk proses kegiatan produksi. Sebagai imbalan, pihak nasabah akan melakukan pembayaran kepada pemilik aktiva dalam waktu tertentu. Ada banyak manfaat leasing yang didapatkan oleh perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada fleksibel, yang kedua tidak diperlukan jaminan, dan yang ketiga pelayanan yang sangat cepat. Berikutnya yaitu materi seputar dana pensiun. Berdasarkan yang tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dana pensiun adalah sekumpulan dana yang diperoleh dari iuran tetap tiap peserta ditambah penyisihan penghasilan perusahaan, serta para peserta memiliki hak mendapatkan bagian keuntungan itu setelah pensiun. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, pengertian dana tersebut adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program dengan janji manfaat pensiun. Sehingga dari kedua pengertian dana pensiun di atas, dana tersebut artinya dikumpulkan oleh lembaga tertentu dengan menggunakan iuran pekerja untuk diberikan kembali kepada pekerja pada masa pensiun nanti. Next yaitu jenis dana pensiun. Secara umum terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada jenis dana yang dibuat oleh individu atau sebuah badan yang mempekerjakan karyawan. Individu atau badan tersebut berlaku sebagai pendiri dan menyelenggarakan program dana hari tua tersebut untuk seluruh karyawan. Iurannya bersifat pasti dan pemberian hasil pengumpulan dana kepada karyawan adalah kewajiban pemberi kerja. Yang kedua ada lembaga asuransi kesehatan, yaitu dana yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi jiwa untuk perorangan, baik untuk karyawan kantor maupun pekerja independen, dan terpisah dengan dana hari tua dan pemberi kerja. Selanjutnya yang ketiga lembaga keuangan, yaitu jenis yang terakhir dana yang dibuat oleh lembaga keuangan seperti bank, sehingga iurannya bersifat pasti dan hanya dibebankan pada pemberi kerja, serta besarannya berdasar pada keuntungan pemberi kerja. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Ada asuransi. Adalah sebuah perjanjian antara 2 orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan iuran atau kontribusi atau premi untuk mendapatkan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa tersebut yang tidak terduga. Istilah asuransi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance dan bahasa Belanda yaitu asuransi atau verzekering.
Asuransi tidak dapat menghilangkan risiko terjadinya peristiwa tidak terduga, tetapi asuransi dapat mengurangi dampak kerugian yang muncul dari peristiwa tersebut, baik dalam skala kecil ataupun besar. Kini asuransi pun sudah menjadi bagian perencanaan keuangan bagi sebagian orang untuk jangka panjang. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis asuransi di Indonesia meliputi yang pertama ada asuransi kesehatan, yaitu memberikan perlindungan dengan jaminan biaya kesehatan dan perawatan bagi pihak tertanggung jika mengalami kecelakaan atau jatuh sakit. Dan yang kedua ada asuransi jiwa, yaitu menanggung atas kematian seseorang dengan memberikan keuntungan finansial pada tergantung atas kematiannya. Dan yang ketiga asuransi pendidikan, yaitu dapat dikatakan sebagai tabungan untuk masa depan. Dan yang keempat ada asuransi umum, yaitu perlindungan terhadap resiko kerugian dan kehilangan yang dialami oleh pemegang polis. Oke teman-teman semua, next kita masuk ke dalam penjelasan pasar modal. Undang-Undang Pasar Modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 menjelaskan pengertian pasar modal adalah aktivitas yang berhubungan dengan perdagangan, efek, dan penawaran umum antara pelaku dan perusahaan emiten. Jadi secara umum pengertian pasar modal adalah kegiatan dalam melakukan transaksi jual beli surat berharga atau efek antara investor dan perusahaan emiten serta pelaku pasar modal lainnya. Sementara yang dijadikan sebagai pasar modal adalah Bursa Efek Indonesia. Berikutnya yaitu sejarah pasar modal di Indonesia dan dunia. Dimulai oleh negara Prancis pada abad ke-12, kemudian di Bruges Flemish atau Belgia juga memulai perdagangan komoditas pada abad ke-13. Perkembangan jual beli efek ini baik komoditas atau surat berharga terus meningkat di berbagai negara Eropa termasuk Belanda. Sejarah pasar modal Indonesia diawali dari penjajahan kolonial VOC Belanda pada tanggal 14 Desember 1912 di Batavia. Pasar modal di Indonesia resmi berdiri dengan nama Vereniging voor de Effectenhandel atau Asosiasi Perdagangan Efek. Sayangnya, pada tahun 1918 pasar modal Indonesia tersebut harus ditutup karena muncul gejolak ekonomi sebagai akibat dari Perang Dunia 1 dan 2. Pasar modal Indonesia kembali dibuka tahun 1977 oleh Presiden Soeharto dengan nama Bursa Efek Jakarta. Akhirnya, pasar modal di Indonesia semakin berkembang dan diperbaharui kebijakan dan namanya menjadi Bursa Efek Indonesia. Oke, next teman-teman semua, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu ada pasar valuta asing atau FALAS atau juga disebut dengan Foreign Exchange Market, merupakan pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan baik antar negara maupun dalam suatu negara. Transaksi falas dapat dilakukan oleh suatu badan atau perusahaan atau secara perorangan dengan berbagai tujuan. Dalam setiap kali melakukan transaksi valuta asing, maka digunakan kurs atau nilai tukar. Nilai tukar ini dapat berubah-ubah sesuai kondisi dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi dan juga faktor politik. Pasar valuta asing yang terdapat di tiap negara dan dalam praktikannya dapat dijangkau oleh setiap negara dengan sarana telekomunikasi yang ada. Karena menyangkut banyak negara di seluruh dunia, maka transaksi yang dilakukan hampir tidak pernah tidur. Sebagai contoh nih, ketika transaksi ditutup pada suatu daerah karena sudah larut malam, maka pada saat yang bersamaan di belahan bumi lain transaksi falas baru saja dibuka karena sudah pagi menjelang siang. Demikian transaksi falas yang selalu berputar. Oke, next yang terakhir yaitu ada penjelasan terkait pasar uang. Di dunia investasi, pengertian pasar uang adalah kegiatan perdagangan surat berharga untuk memenuhi permintaan dan penawaran dana dalam jangka waktu pendek tanpa batasan tempat. Karena periode tempo pasar uang sangat pendek dan tujuan utamanya untuk membantu orang yang memerlukan dana, sehingga nama lain dari pasar uang adalah pasar kredit atau jangka pendek. Ciri-ciri pasar uang adalah periode temponya sangat pendek sehingga hanya bisa memenuhi permintaan dan penawaran dana dibutuhkan dalam jangka waktu yang pendek. Mekanisme pasar uang dikhususkan untuk menjembatani antara pihak memerlukan dana dengan orang dengan dana berlebih. Seiring berkembangnya waktu, pasar uang syariah juga mulai dikonsumsi beberapa pihak sebagai sarana jual beli efek dengan
Sistem syariah. Pasar uang syariah adalah perdagangan surat berharga dalam jangka waktu pendek dengan menerapkan prinsip syariah sesuai agama Islam. Baik teman-teman semua, terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penjelasannya dan juga banyak kekurangan dalam penulisannya. Mohon dimaafkan ya semuanya. Terima kasih saya ucapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.